Jadi udah beberapa hari semenjak terakhir kali aku kemari dan kebunku udah aku tinggal beberapa hari ini karena aku kira di sini kan sedang musim hujan. Jadi karena sedang musim hujan pastinya tanaman kita itu aman dari yang namanya kekeringan karena selalu diguyur dengan air hujan ya. Namun apa yang terjadi coba? Tanaman cabaiku yang di sebelah sini juga ternyata malah mengering. Awalnya aku kurang tahu kenapa, namun ternyata setelah dilihat-lihat lagi, nah media tanamnya ternyata malah kering di sana. Ya, sepertinya di sana kurang terkena air hujan, jadinya membuat tanaman cabai kita lumayan stres ini. Jadi cabainya lumayan layu. Pada di sini cabainya udah pada merah-merah. Tadi rencana padahal hari ini mau aku panenin semuanya ini cabai-cabaiku. Namun karena ada tragedi seperti ini, sepertinya bentar lagi kita lihat deh apa yang bakal aku lakuin. Mungkin bakal aku sirami sedikit sebelum kita panen. Dan untuk update yang kedua, selain tanaman cabai yang seperti ini yang layu karena kurang air, nah ini juga. Ya, sepertinya semayan terong kita malah hancur ini, malah terbalik. Sebenarnya nggak masalah sih karena aku udah nggak nanam terong dulu. Untuk sekarang aku ingin fokus ke cabai terlebih dahulu. Aku ingin banyakin tanaman cabaiku di setiap satu petak tempat penanaman ini. Jadi aku ingin rencananya penuhin semua satu petak ini dengan tanaman cabai. Namun ya mau bagaimana lagi kalau emang udah kejadian seperti ini. Untuk polybagnya ini sendiri ntar bakal aku gunakan untuk menanam tanaman cabai lagi. Nggak bakal aku gunakan sebagai tempat untuk menanam terong terlebih dahulu. Aku berubah pikiran. Untuk sekarang aku ingin manen cabai terlebih dahulu sebelum kita sirami. Soalnya cabainya udah pada merah, jadi udah lumayan menggugah selera. Jadi nggak nahan untuk ingin panen cepet-cepet. Ini bakal aku skip aja ya, soalnya mungkin panen-panen cabai seperti ini bakal ngebosanin untuk kalian. Ini bahkan cabainya udah gampang sekali terlepas dari tangkainya seperti ini. Nah, seharusnya kan kita cabutnya itu kan bersamaan dengan tangkainya, namun karena ini udah lama nggak kepanen, jadinya ya dia udah lumayan tua ini. Jadi bahkan seperti ini benar-benar merah ini bahkan. Ingin aku cabutin. Nah, seharusnya dengan tangkai seperti ini ya, agar dia bisa disimpan tahan lama. Mungkin, entah, aku juga kurang tahu sih. Oke, sekarang aku bakal fokus terlebih dahulu untuk manen-manen cabai. Sip, tadi aku baru selesai manen-manen cabainya. Oke, jadi lumayan juga tadi cabai yang kita dapat. Sekarang ini by the way lumayan berantakan di sini. Jadi ini aku ingin bersihkan terlebih dahulu. Oke, sekarang semuanya udah bersih. Jadi sekarang aku ingin ngeluarin cabai hasil yang tadi kita panen. Oke, jadi dari kantongku ya by the way. Nah, ini cabai yang besar tadi dari tanaman cabai generasi pertama kita yang aku tanami di kebunku ini. Semenjak video ini direkam ya, semenjak kisah di kebunku dibikin. Wah, ini bisa dikatakan sebagai panen terbanyak cabai terbanyakku selama aku menanam di sini. Sorry, sekali lagi aku revisi, selama video ini dibikin ya, video kisah di kebunku ini dibikin. Karena sebelumnya itu dulu pernah aku nanam cabai juga yang banyak gitu, namun itu bukan aku yang nanam, melainkan almarhum dari ayahku. Dulu beliau sempat punya 100 tanaman cabai di kebunku ini, bahkan lebih bisa dikatakan. Sedangkan aku di sini hanya memiliki kurang lebih ya 20 sampai 30 tanaman mungkin. Jadi memang belum sebanding dengan beliau, namun hasilnya lumayan juga. Seperti yang tadi aku katakan, ini adalah hasil panen terbanyak untuk cabai kita kali ini. Lumayan ya. Jadi bisa dikatakan untuk tempat penanaman cabai yang ada di sini itu terlalu berdekatan. Karena itu kemungkinan besar sinar matahari agak sulit untuk masuk. Sebenarnya bisa-bisa aja masuk ke sinar matahari, namun air hujannya itu yang kemungkinan besar bikin dia itu sulit untuk masuk ke tanaman kita. Karena itu sekarang ini aku ingin memisahkan sedikit bagian yang ada di sini agar pertumbuhan cabainya itu bisa lebih renggang, dan juga semoga saja dengan perpindahan atau perenggangan tanaman cabai ini membuat air hujan yang entar turun bisa sampai ke media tanamnya.
Bahkan di media tanam yang ini juga ada ini. Nah, ulat-ulat yang kemarin itu, uret-uret ya. Jadi kemungkinan besar media tanam ini ntar bakal aku sterilkan juga seperti yang sebelumnya itu. Untuk sekarang kita ambil aja terlebih dahulu media tanam yang jatuh ini. Sip, sekarang kelihatannya udah lebih jarang-jarang, dan ya harapannya sih dengan perenggangan tanaman yang seperti ini mudah-mudahan bisa memberikan space untuk tanaman cabai kita mendapatkan, yang pertama mendapatkan sinar matahari, yang kedua itu bisa mendapatkan air hujan yang bisa langsung tersirami ke tanaman cabai kita, ke media tanamnya langsung, karena sebelumnya itu selalu terhalangi oleh daun-daunnya sehingga media tanamnya itu kering seperti yang di sini. Karena media tanamnya itu kering membuat tanaman cabai kita kekurangan air. Karena itu aku dengan membuat seperti ini harapannya air itu bisa masuk ke media tanam kita. Sekarang ini aku juga ingin bikin tanaman cabaiku tumbuhnya itu ke atas, agak tidak miring-miring lagi. Jadi sekarang ini aku ingin nahan mereka dengan menggunakan tongkat seperti ini. Ini kayu-kayu bekas yang ada di sekitaran kebunku, jadi bakal aku pakai sekarang. By the way, karena kayunya terbatas, jadi mungkin nggak semua tanaman cabai bakal aku tambahin ini. Jadi mungkin sisanya ntar bakal kita tambahin ketika ada waktu, ketika masih banyak kayu-kayu yang tersisa di kebunku. Setiap tanaman cabai itu aku berikan satu penopang seperti ini. Barusan aku ngeliat tikus keluar dari dalam media tanam. Ternyata media tanamku dijadikan sebagai tempat tikus bersembunyi. Kalau udah gitu gimana ya? Aku juga bingung teman-teman. Namun bukan tikus yang besar seperti yang kemarin itu. Tikus yang tadi keluar hanya merupakan tikus-tikus yang kecil. Namun walaupun tikus yang kecil tetap aja ya, mereka tetap sama-sama tikus. Jadi mungkin ntar bakal kita cari solusi ya untuk ngatasin tikus-tikus itu. Namun untuk sekarang kita fokus nambahin ini aja. Sip, sekarang kita butuh tali untuk ngikatnya. Di sini aku menggunakan tali plastik. Sebenarnya aku nggak nyaranin untuk pakai tali plastik karena dia itu cepat hancur. Namun karena di sini kita hanya punya tali plastik, jadi untuk sementara bakal aku pakai aja tali plastiknya. Ketika ntar udah punya tali yang lain, bakal aku pakai penggantinya. Ya, pucuknya patah karena dia lumayan lemes ini pucuknya. Jadi ketika aku geser sedikit, dia langsung patah seperti ini. Ya udah deh, nggak apa-apa. Sip, beres. Oke, sekarang aku bakal lihatin gimana hasilnya. Oke, sip. Jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Jadi di setiap tanaman cabai itu aku kaitkan dengan satu penopang seperti ini, kayu seperti ini penopangnya, yang di sana juga itu. Jadi aku ikat di satu tanaman cabainya agar dia kelihatannya lurus seperti ini ya. Dan tadi karena tanaman cabai yang layu seperti ini, jadi tadi ada satu tangkai yang tidak sengaja patah. Nah, seperti ini.
Namun ya mau gimana lagi, nggak masalah. Ini ntar sisa cabainya yang masih hijau-hijau seperti ini bakal aku ambil aja, bakal aku panen aja. Lumayan juga untuk dijadikan cabai tambahan. Jadi aku sekarang udah nggak pernah nyesel lagi ketika cabaiku patah atau gimana, karena nyesel itu cuma buang-buang waktu doang. Jadi kita bakal terus move on.